Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nursia, saya CEO dari Rose Boutique. Rose Boutique ini adalah toko penyewaan kebaya untuk pernikahan, lamaran, ataupun wisudaan. Nah, Rose Boutique ini membantu masyarakat untuk menghemat biaya, yang dimana ketika masyarakat ingin memakai kebaya tanpa membeli, masyarakat bisa menyewa kepada Rose Boutique ini. Dengan Instagram tersebut, masyarakat bisa melihat persediaan baju kita atau stok kita di Instagram. Jadi masyarakat bisa memilih mana yang cocok untuk pribadinya. Tetapi dengan Instagram ini, masyarakat kebanyakan tuh kurang percaya terhadap produk kita. Apalagi dengan gambar-gambar yang diposting di Instagram itu kadang-kadang sering tidak asli atau tidak real pitch dengan yang aslinya. Jadi pencahayaannya tuh kadang lebih dari realnya gitu. Tidak hanya itu, tetapi masyarakat juga kurang interaksi kepada pemilik toko tersebut. Jadi terkadang masyarakat tuh ingin konsultasi dulu terhadap apa yang ingin disewanya atau yang diinginkannya kepada pemilik toko. Nah, di Instagram ini sangat kurang interaksinya. Dari kendala-kendala atau masalah-masalah tersebut, tentunya kita mempunyai solusinya, yaitu dengan membuat fitur highlight dan katalog di Instagram dengan struktur untuk membantu pelanggan agar menemukan produk yang cocok. Yang kedua, yaitu kita akan mengusahakan interaksi dengan pemilik toko tersebut. Jadi kita akan mengusahakan interaksi ini melalui DM dengan merespon dengan cepat gitu. Jadi masyarakat atau pelanggan kita ketika ingin menyewa baju tuh bisa konsultasi terlebih dahulu. Ketiga, yaitu kita menyediakan belanja secara langsung atau belanja offline dan mengadakan sesi tanya jawab dan konsultasi tentang fashion. Jadi pelanggan bisa menghadiri atau menanyakan kepada pemilik toko tersebut tentang fashion itu. Tidak hanya itu, kita juga menyediakan pembelian dengan mudah dan cepat tentunya. Dan pembelian di toko Rose Boutique ini dengan kualitas yang bagus tetapi harga yang kompetitif. Nah, yang selanjutnya yaitu ada potensi dasar. Potensi dasar ini memiliki ukuran pasar dan peluang pertumbuhan untuk bisnis butik online. Yang pertama yaitu ukuran pasar model global, di mana ada nilai pasar. Nilai pasar ini adalah ukuran pasar global untuk industri fashion diperkirakan mencapai 1,7 triliun US dollar pada akhir tahun 2023 dan akan terus tumbuh hingga mencapai lebih dari 2,25 triliun US dollar pada tahun 2030. Nah, yang kedua yaitu ada fashion online. Fashion online ini ada e-commerce fashion menyumbang sekitar 30% dari total penjualan fashion global dengan pertumbuhan tahunan rata-rata 8-10%. Yang ketiga yaitu ada ukuran pasar Indonesia. Nah, ukuran pasar Indonesia ini sektor fashion menyumbang 30-40% dari total transaksi 100 triliun pada tahun 2023. Tren konsumen, 50% lebih konsumen Indonesia berbelanja fashion online setiap bulan. Dan Gen Z milenial adalah kelompok dominan yang aktif membeli fashion melalui plat peluang pertumbuhan. Nah, melalui digitalisasi, penetrasi internet di Indonesia telah 77% populasi, membuka peluang besar bagi bisnis fashion berbasis digital. Saat ini kita memiliki strategi pemasaran melalui platform Instagram ini melalui konten-konten yang di Instagram yang seperti anak-anak muda sekarang gitu, kayak OOTD. Jadi anak muda-muda tuh tergiur atau bahasa sekarangnya tuh keracunan, sehingga anak muda-muda atau pelanggan kita bisa menyewakan baju di toko Rose Boutique ini. Tidak hanya itu saja, kita bisa berkolaborasi dengan selebgram sehingga untuk cakupan atau jangkauan pemasarannya tuh lebih luas. Jadi pelanggan atau masyarakat tuh tahu bahwa Rose Boutique ini adalah toko penyewaan kebaya yang melalui platform Instagram. Tidak hanya itu saja, kita bisa memanfaatkan iklan yang berbayar dengan segmentasi iklan yang lebih spesifik seperti usia, minat, dan lokasi. Kita juga memiliki strategi hariannya, yang dimana kita akan membalas komentar dan DM itu dengan cepat.
Dan kita akan mengadakan interaksi yang lainnya seperti polling, terus kuis, bahkan kita akan mengadakan giveaway untuk meningkatkan loyalitas kepada pelanggan. Untuk menganalisis persaingan bisnis butik di Instagram ini, ada yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu analisis kompetitor. Lakukan pencarian di Instagram untuk menemukan butik-butik dengan niche yang sama, seperti jenis pakaian, aksesoris, atau target pasar yang serupa. Gunakan hashtag populer seperti butik moda, fashion, atau beauty, cross beauty kayak gitu. Kedua yaitu perhatikan konten yang dihasilkan, dimana analisis jenis konten yang diposting oleh kompetitor, apakah mereka lebih banyak posting produk atau video tutorial atau testimoni pelanggan. Amati kualitas foto, gaya penyajian, dan frekuensi posting. Apakah mereka mengutamakan estetik tertentu yang sesuai dengan tren saat ini. Yang ketiga yaitu evaluasi engagement. Periksa tingkat interaksi dengan pengikut. Perhatikan jumlah suka, komentar, dan berbagi. Perhatikan juga jenis komentar untuk mengetahui seberapa baik mereka berkomunikasi dengan pelanggan. Lihat bagaimana mereka merespon keluhan atau pertanyaan pelanggan. Yang keempat yaitu harga dan penawaran khusus. Dibanding harga produk yang ditawarkan oleh kompetitor dan cek apakah mereka menawar diskon atau promosi khusus. Apakah mereka memberi penawaran eksklusif seperti pengiriman gratis atau bundling produk. Nah, tidak lupa juga dengan analisis follower. Lihat jumlah pengikut mereka serta interaksi yang terjadi di antara pengikut tersebut. Ini akan memberi gambar seberapa kuat basis pelanggan mereka. Selanjutnya keunggulan dalam beauty cross ini. Beauty cross ini yang pertama unik dalam penyajian, menawarkan produk dengan desain unik dan pendekatan yang lebih personal terhadap pelanggan. Yang kedua yaitu kualitas dan variasi produk. Di mana kualitas beauty cross ini sangat-sangat bagus dan beragam, mulai dari pilihan ukuran hingga model yang dapat memikat berbagai kalangan pelanggan. Yang ketiga yaitu strategi komunikasi. Strategi komunikasi di Rose Boutique ini sangat bagus. Respect cepat terhadap komentar atau pesan direct message akan menciptakan kesan positif. Selanjutnya Rose Boutique ini sering mengadakan promosi yang menarik dan branding yang estetik gitu. Jadi membuat pelanggan itu tertarik. Dan selanjutnya yaitu konten yang mengedukasi dan menginspirasi. Jadi seperti tutorial dan lain-lain sebagainya tentang fashion. Selanjutnya yaitu kesesuaian syariah dan manfaat nasional. Kita Rose Boutique memakai akad mudharabah yang dimana kita menghindari riba. Nah, transaksi tanpa bunga, pastikan tidak ada praktik riba dalam transaksi yang terjadi di toko butik ini. Nah, metode pembayaran yang sesuai syariah, menggunakan metode pembayaran yang sesuai dengan prinsip syariah seperti sistem pembayaran tunai atau menggunakan aplikasi yang menyediakan opsi pembayaran sesuai prinsip Islam. Rose Boutique ini memiliki manfaat positif bagi umat Islam, terutama bagi wanita. Karena yang pertama yaitu memberikan pilihan berpakaian yang sesuai dengan nilai Islam dengan promosi busana syar'i. Bisnis butik ini dapat menyediakan pilihan busana yang sopan, syar'i, dan sesuai dengan ajaran Islam. Nah, hal ini membantu umat Islam menjaga identitas mereka dalam berpakaian sesuai syariah. Yang kedua yaitu meningkatkan kesadaran busana Islam. Dengan menawarkan pakaian yang menutup aurat secara modis, butik ini dapat menginspirasi banyak orang untuk mulai berpakaian sesuai aturan Islam tanpa meninggalkan estetika modern. Yang kedua yaitu meningkatkan ekonomi syariah. Dengan ini kita mendukung ekonomi halal. Bisnis ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi halal dengan menyediakan produk yang bersih dari unsur riba, gharar, dan maisir, sehingga menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil. Yang kedua yaitu menciptakan lapangan kerja. Dengan berkembangnya bisnis butik ini, kita dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat seperti dalam bidang produksi, pemasaran, dan pengemasan, yang semuanya dilakukan sesuai prinsip syariah. Yang ketiga yaitu memperdayakan wanita umat muslim. Nah, bisnis ini seringkali melibatkan wanita dalam berbagai aspek seperti desain, produksi, dan promosi. Ini memperdayakan wanita muslim untuk berkontribusi secara ekonomi sambil tetap mematuhi ajaran Islam. Yang kedua yaitu mendukung pelaku UMKM lokal. Nah, jika kita bekerja dengan pengrajin atau produsen lokal, bisnis ini dapat membantu meningkatkan perekonomian komunitas lokal. Nah, ini dia tim kami. Ada saya Intan Nursia sebagai CEO dan ada Sarah sebagai marketer.
ada Olivia sebagai founder, dan ada Mike sebagai engineer. Selanjutnya yaitu ada rencana keuangan yang dimana ada estimasi biaya. Yang pertama yaitu modal awal. Modal awal kita itu mengeluarkan baju 20 baju. Yang kedua yaitu peralatan fotografi untuk konten Instagram seperti pencahayaan, tripod, latar belakang sebanyak 2.500.000 dan biaya branding, logo, desain umpan. Selanjutnya biaya iklan awal. Iklan awal itu seperti iklan di Instagram. Nah, yang kedua itu estimasi biaya operasional bulanan, di mana ada iklan Instagram sebesar 500.000, perawatan laundry, perbaikan baju 500.000, pembuatan konten sewa fotografer atau editor sebanyak 1 juta, biaya lain-lain seperti internet, alat tulis dan lain 300.000. Nah, total biaya operasional itu ada 2.300.000 per bulan. Ketiga yaitu ada estimasi pendapatan yang dimana ada target pelanggan 40 sen. Target pelanggan 40 sen ini dikali 250, totalnya yaitu 10 juta per bulan. Yang keempat yaitu kebutuhan investasi. Kebutuhan investasi ini untuk meningkatkan skala bisnis rencana masuk. Yang pertama yaitu meningkatkan stok baju, tambahan tingkat pemasaran fotografi di video. Yang terakhir yaitu call to action. Yang pertama yaitu pendanaan yang cukup, investasi yang dapat memberikan modal yang dibutuhkan untuk ekspansi, pengembangan produk, pemasaran, dan penguatan operasional perusahaan. Yang kedua yaitu keahlian dan pengalaman. Kami di sini mencari mitra yang dapat memberikan wawasan strategis dan pengalaman industri, bukan hanya dukungan finansial. Keahlian dalam pengelolaan bisnis, pemasaran, atau teknologi akan sangat berharga. Selanjutnya yaitu jaringan yang kuat, akses ke jaringan mitra, potensial pelanggan baru, atau bahkan peluang kolaborasi yang dapat mempercepat pertumbuhan perusahaan. Yang keempat yaitu keterlibatan dan dukungan jangka panjang. Kami berharap investor atau mitra dapat berkomitmen dalam hubungan jangka panjang, membantu kami mengatasi tantangan dan berkontribusi pada pengambilan keputusan strategis. Yang terakhir yaitu nilai yang sejalan. Kami mengharap adanya keselarasan visi dan nilai-nilai antara perusahaan dan investor atau mitra agar tercipta hubungan yang saling menguntungkan. Demikian penjelasan mengenai Rose Beauty. Saya Intan Nursia selaku CEO dari Rose Beauty mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.